Sejauh mana sih agama itu bisa kita sambungkan dengan media? Secara normatif, secara normal, ada banyak ruang-ruang religius dari media. Misalnya apa? Ruang informasi. Bisa kan media memberitakan hal-hal yang sifatnya religius. Idul Fitri dimulai tanggal sekian, itu media. Diumumkan lewat media. Ini ruang informatif. Sekarang saatnya akhir tahun, hari Natal dan Tahun Baru misalnya. Ini informasi. Ada ruang pendidikan. Ceramah-ceramah, kajian-kajian. Kayak ngaji kita ini nanti masuk ke YouTube. Itu mungkin ya jenisnya ruang pendidikan, mendidik, ada ilmunya, meskipun tidak jelas tujuannya tadi. Tapi kan ono isine sidik-sidik. Ini ruang pendidikan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan. Sekarang kan mulai banyak kegiatan. Kalau zaman dulu sih, kalau di televisi misalnya acara ceramah agama, kemudian acara, sekarang lewat YouTube, lewat itu banyak kegiatan-kegiatan. Bisa juga interaksi dengan komunitas, circle-circle agama, terkoneksi melalui media. Di HP saya banyak sekali komunitas-komunitas yang basisnya agama. Organisasi ini, organisasi itu, lembaga ini, lembaga itu. Bahkan saya ada grup khataman 30 juz, ada grup sholawatan, ada grup. Ini kan media yang dimanfaatkan untuk berinteraksi. Kegiatan keagamaan sekaligus interaksi komunitas. Nanti saling mengabarkan innalillahi. Terus semuanya pakai copy paste innalillahi, innalillahi, innalillahi. Itu kan kita berinteraksi. Administrasi kelembagaan juga begitu. Mengelola, kita punya lembaga, kemudian kita bikin medsosnya, kita bikin ruang di media untuk lembaga kita, untuk berinteraksi, mengatur, menata, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, komodifikasi. Jadi media jadi jalan bagi agama untuk melakukan komodifikasi. Komodifikasi dalam tanda petik ya, mencari nilai ekonomi dari agama, mencari adsense dari ceramah, misalnya, itu namanya komodifikasi. Sejenis ruang agama yang bernuansa ekonomi. Nah, ini ruang-ruang dari agama dalam media. Bisa informatif, bisa pendidikan, bisa kegiatan, interaksi, administrasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Motifnya sekarang. Secara umum ada teori begini. Orang menggunakan media yang berhubungan dengan agama. Yang pertama, justru untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Yang kedua, untuk memperkuat religiositas. Jadi yang pertama tadi, hari ini orang mengenal fenomena namanya transhumanisme atau posthumanisme. Ketika manusia ingin melepaskan diri dari berbagai belenggu dan kelemahannya, sisi kemanusiaan, sisi spiritual yang dianggap membelenggu, ingin dia lampaui dengan teknologi media. Jadi yang dulu kita mungkin lemah, sekarang bisa diatasi oleh teknologi, oleh media. Dulu kita pernah belajar ini, misalnya ada tokoh Donna Haraway dengan human cyborg. Human cyborg itu jenis transhuman. Kita itu sekarang seperti cyborg. Manusia, setengah mesin. Hidup kita kan separuhnya ada di mesin sekarang.
Kita belanja lewat mesin. Kita butuh ini, butuh itu, semua dipenuhi oleh mesin. Hidup kita setengahnya tidak bisa lepas dari mesin. Maka kata Donna Haraway, kita itu seperti cyborg. Lama-lama nanti peran-peran agama mulai terpinggirkan. Dengan hadirnya aneka ragam teknologi. Kita diwakili, kelemahan kita diwakili oleh teknologi. Sekarang kadang-kadang yang lebih sering ngaji kan HP kita daripada kita. Wah, naik mobil selawatan, terus yang selawatan kan ya musiknya, Spotify-nya, orangnya ndak ngapa-ngapain. Sudah cukup diwakili HP-nya, diwakili gadgetnya untuk selawatan, untuk ngaji. Manusianya ndak pernah. Alasanmu mendengarkan saja kan sudah pahala, Pak. Kuwi ya alasanmu dok. Padahal HP ini katamu, ini produknya Yahudi loh Pak, ini Israel. Tapi mbok suruh selawatan terus, mbok suruh ngaji terus. Jangan-jangan ini nanti masuk surga. Lebih dulu dari kalian. Nah, itu gaya pertama. Ketika media menggusur wilayah-wilayah keagamaan. Saya pernah di satu daerah itu, yang adzan juga mesin. Jadi saya pernah salah dengar jam 3 subuh dini hari, tiba-tiba ada suara adzan di masjid. Tak anggap sudah subuh, maka saya berangkatlah ke masjid itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi di situ disetel otomatis setiap jam 3 terus hidup, sound systemnya bunyi adzan awal. Tak pikir sudah subuh, ternyata mesinnya saja yang bunyi. Nah ini kan menarik. Ada wilayah-wilayah agama yang kemudian digantikan oleh mesin. Itu gaya pertama. Ada gaya kedua, memang teknologi itu kita pakai untuk memperbaiki religiusitas kita. Saya selama ini ngajinya itu jelek Pak, tapi setelah belajar tajwid lewat YouTube sekarang saya bisa. Nah ini teknologinya bermanfaat untuk agama. Saya biasanya itu kalau membaca wirid itu tidak tahan lama Pak, tapi membaca wirid sambil nonton TV bisa lama itu Pak. Jadi ya lumayan lah daripada tidak baca apa-apa ya kan, untuk TV sambil wiridan ya lumayan. Ini gaya kedua. Jadi teknologi yang humanistik meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah, teman-teman boleh sekarang introspeksi. Mesin-mesin di sekitar kita itu menggantikan peran religius kita atau meningkatkan kualitas religiusitas kita. Coba dicek ya. Sejak ada HP saya tambah religius Pak, tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah banyak. Dengan adanya macam-macam fasilitas dari gadget yang saya miliki. Atau sebaliknya, saya sekarang jadi agak males ya Pak, saya tambah pinter sekarang Pak, karena ada gadget. Jadi ya saya milih amalan-amalan yang cocok saja, yang sesuai saja dan lain sebagainya. Jadi kualitas ibadahnya tambah turun. Ya kayak tadi, ngajinya digantikan oleh HP, nanti apa-apanya digantikan oleh HP, oleh mesin, dan lain sebagainya. Ini dua mode penggunaan media yang berhubungan dengan agama. Lanjut. Nah, ini agak pelan-pelan mikir ini. Kamu sudah ngantuk tak kasih ini. Tidak apa-apa ya. Agama dalam media. Ini istilahnya, ini satu teori hasil penelitian ya. Profilnya agama dalam media. Ada 3 jenis media ketika dia membahas atau menampilkan agama. Ada namanya religious media.
Religius media itu ya memang agama yang ditampilkan melalui media-media. Ada jenis kedua. Jenis kedua jurnalisme, journalism on religion. Kalau ini sifatnya melaporkan saja, memberitakan, menggambarkan, menginformasikan hal-hal religius dalam media. Yang ketiga ada jenis banal religion. Banal religion itu kita artikan saja agama yang dangkal. Jadi agama yang dangkal itu ketika media memanfaatkan agama dan isunya dan pernak-perniknya untuk meraih popularitas, meraih viralitas, meraih keuntungan dari agama. Jadi agama diambil hal-hal tertentu yang sifatnya dangkal saja. Yang penting menarik, yang penting followernya banyak. Ini namanya banal religion. Nah, ini kan sekarang banyak itu menjamur media-media religius. Yo channel YouTube, yo acara-acara di TV dan lain sebagainya. Teman-teman boleh cek. Itu jenisnya bisa religius media. Kalau religius media fokus pada agamanya, yang meminjam media untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Ada jenisnya jurnalisme religius. Kalau jurnalisme religius fokus pada jurnalistiknya, melaporkan saja kegiatan agama, aktivitas agama, fenomena agama. Ada yang jenis banal religion. Banal religion itu fokus pada medianya. Agama hanya komoditasnya saja. Maka dipilih hal-hal tertentu yang kontroversial, yang layak jual, yang peminatnya banyak, yang mungkin viral, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus mulai kritis sekarang. Kalau ketemu media-media religius. Isinya apa? Kalau religius media ya isinya nasihat-nasihat, tafsir-tafsir agama, ajaran-ajaran agama. Itu religius media. Kalau journalism on religion, jurnalisme agama, isinya ya laporan-laporan, fenomena keagamaan, ucapan-ucapan, tindakan tokoh-tokoh agama. Ini journalism on religion. Kalau banal religion, isinya itu ya mungkin simbol-simbol, acara, kegiatan, dipilih yang menguntungkan medianya. Yang kontroversial. Keliru-keliru sedikit tidak masalah, yang penting viral. Pokoknya diambil angle yang mereka untung. Nanti di penelitian itu disebut perannya tokoh agama. Kalau di religius media ya tokoh agama itu produsen, pemilik, tokoh utama, pemain utama. Dialah fokusnya karena dia yang menyampaikan ajaran-ajaran agama. Tapi kalau dalam jurnalisme religius, tokoh agama ini hanya narasumber. Jadi sumber informasi tentang agama. Kalau di banal religion, tokoh agama itu ya dicari yang agak kontroversial, dicari yang idola-idola, yang kira-kira punya kesaktian aneh-aneh, punya bisa menghibur, punya sisi luar biasa yang ini, yang itu. Itu biasanya banal religion. Yang sakti, yang punya keris bisa menyala, yang punya ngono-ngono itu dicari itu, biar kontroversial. Ini namanya banal religion. Dicari sisi lakunya. Ada banyak ulama-ulama hebat yang dicari yang unik-unik, yang khas-khas, yang layak jual. Ini namanya banal religion. Fungsinya apa? Kalau religius media ya memang pelajaran agama. Untuk menjalankan ritual-ritual, ceramah-ceramah agama, dan lain sebagainya. Kalau jurnalisme religius fungsinya informatif, pengawasan kritis, politis, ruang publiknya agama, dan lain sebagainya. Kalau banal religion ya fiksi, hiburan, untuk trik-trik, untuk yang viral-viral.
Itu banal religion. Nah, terakhir 3 tipe ini ternyata juga ada tantangannya. Ada problemnya. Problemnya apa? Kalau religius media berhadapan dengan tantangan suara yang berbeda. Religius media itu kan biasanya menyampaikan ajaran agama tertentu. Jangan lupa agama-agama itu kadang-kadang banyak alirannya. Kalau medianya dikuasai aliran A misalnya, ya religius media yang disampaikan versi aliran A saja. Yang versi kelompok B tidak diberitakan. Tidak disampaikan. Nah, ini tantangannya religius media. Ya benar sih dia ajaran agama yang memanfaatkan media, tapi ajaran agama yang mana ini yang dibawa, yang disampaikan? Itu religius media. Kalau jurnalisme religius, problemnya adalah problem logika agama, lembaga agama ketika isinya tidak sinkron. Jadi problem kritisisme. Jadi jurnalisme itu kan memberitakan saja. Padahal memberitakan itu ya perlu wawasan tertentu untuk memberitakan agama itu. Tidak sekedar fenomenanya apa, ditulisnya apa. Perlu pendalaman-pendalaman. Nah itu kalau sekedar jurnalisme biasa ya akan kesulitan. Sama seperti ada orientalis itu yang zaman dulu yang meneliti agama Islam karena dia melihat dari luar, tidak ngerti seperti apa isinya. Menjelaskan sholat dia bilangnya begini, umat Islam itu sehari 5 kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Oh itu kita ngamuk kalau ada kalimat gini kan. Lah ya memang dia tidak paham itu maksudnya, itu kan sujud. Tapi dia yang melihatnya kan kalau yang tidak ngerti, lo ngapain itu orang kepalanya dibentur-benturkan ke lantai itu. Nah ada problem ini, jurnalisme religius itu. Jadi karena agama kan ya ada makna-makna dalam. Tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja kemudian dideskripsikan. Nah ini problemnya. Sementara kalau banal religion ya tentu saja problemnya problem kedangkalan. Bahkan penyimpangan. Agama tidak begitu. Agama bukan hanya itu. Jauh lebih luas dan lebih dalam. Oke ya, silahkan kalau ada yang tertarik teori ini untuk meneliti media. Sejauh mana media religius yang kamu ikuti itu? Apakah jenisnya religius media? Ataukah jenisnya jurnalisme on religion atau jurnalisme religius? Ataukah jenisnya banal religion? Oke ya, kalau ngaji filsafat kira-kira ada di mana? Banal ya. Temanya milih suka-suka saja, tidak punya visi religius. Atau jurnalisme, atau religius media. Tapi ya alirannya kan juga tidak jelas. Ya nanti kamu yang neliti silahkan. Baik, jadi inilah profil agama dalam media. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi teori interaksi agama dengan media baru hari ini. Ada teori religion online dan online religion. Religion online itu ya ketika informasi-informasi tentang agama, doktrinnya, organisasinya, kebijakannya, pelayanannya, aktivitasnya itu disampaikan di dunia maya, dunia online. Itulah religion online. Jadi website dunia online itu adalah media yang dipakai untuk memberikan informasi tentang agama.
Tapi nanti ada lagi kebalikannya, yaitu online religion. Kalau online religion itu aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan ya di ranah online itu. Yuk sholawatan bersama, yuk lewat Zoom misalnya. Ini online religion. Yuk Jumatan online, yuk. Kemarin kan rame kan itu waktu kita pembatasan pandemi itu. Ternyata asik ya Jumatan online itu, kita bisa santai misalnya. Itu jenis online religion. Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dilaksanakan secara online. Gitu loh. Ya kayak saya ada grup khataman ngaji itu kan pelaksanaannya di rumah tapi kan dilaporkan online. Siapa yang sudah selesai juz 1, juz 2 dicentang. Nanti ada yang ngirimnya ngaco, yang sudah kan terus rame. Itu online religion. Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dijalankan di dunia maya. Baik, beda dengan religius online. Kalau religius online aktivitasnya konkret, nyata. Tapi informasinya, laporannya, atau rekamannya disampaikan online. Itulah pola interaksi hari ini antara agama dan media. Nah, kalau ngaji filsafat ini religion online apa online religion? Kalau yang live gini mungkin religion online. Atau sebenarnya yang YouTube-nya yang on, atau yang mana? Atau online Pak tapi bukan religion Pak, wong filsafat misalnya. Tidak ada agama-agamanya mau ngomong filsafat. Nah, ini boleh nanti ya jadi kategori. Yang religion online sejak lama ada, tidak asing. Tapi yang menarik hari ini dunia online religion. Sekarang rame sekali itu online religion. Aktivitas beragama sekarang banyak yang diboyong ke ranah online. Pengajian-pengajian, sholawatan-sholawatan, dan lain sebagainya itu onlinean sekarang. Baik, ada 2 framework ya malam hari ini. Tadi ada framework religious media, jurnalisme religius, dan banal religion. Sekarang ada framework religion online dan online religion. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pandangan yang menarik. Kalau ini pengaruh media baru. Ini media baru ya belakangan inilah. Era-era yang kita sebut post-truth terhadap agama. Kalau ini efeknya. Menarik, ada banyak efek-efek negatif ternyata. Saya tidak menyebut positifnya ya. Positifnya ya tadi ada kemudahan-kemudahan informasi, ada kemudahan-kemudahan interaksi, ada kemudahan dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ini pengaruh media yang positif. Di depan sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat yang negatif. Ada situasi hari ini, orang menyebutnya situasi post-truth, antara lain orang lebih mendahulukan media komunikasi dibandingkan makna komunikasi. Makanya hari ini orang menyebut matinya makna. Matinya makna itu maksudnya apa? Ada ribuan kata-kata, ribuan kalimat kita lontarkan tiap hari ke media-media yang kita miliki, tapi tidak ada 10%-nya yang punya makna serius. Hampir semuanya tidak terlalu bermakna. Itu orang menyebut hari ini matinya makna. Semuanya sebagian besar omong kosong saja. Tidak ada gunanya. Nah, ini era matinya makna.
Bahkan banyak orang sudah ngomong ini, ngomong itu, rasa-rasanya dalam sekali yang dia share. Begitu ditanya, ini maksudnya apa? Saya juga tidak paham, saya cuma nge-share kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Itu yang disebut matinya makna. Banyak yang kadang-kadang ngaji tidak bisa, tapi share-sharannya isinya Al-Quran, ayat sekian, menyatakan bla 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 bla. Orang lebih mendahulukan eksistensi kehadirannya daripada makna kehadirannya. Orang takut dianggap tidak ada kalau tidak tampil, kalau tidak eksis di media-media baru ini. Nah, yang pertama ini efeknya besar untuk agama. Akhirnya apa? Agama sering mengalami pendangkalan. Jadi orang yang tidak ngerti agama, tidak paham agama, ya pokoknya biar kelihatan bahwa saya ini ngerti agama dalam ilmunya, terus asal posting, asal share. Padahal tidak ngerti konteksnya, tidak ngerti arah dan orientasinya. Saya kemarin ada yang cerita ke saya, ada loh Pak di YouTube itu yang menafsirkan surat Al-Qari'ah. Saya tidak tahu yang di mana itu. Yang dimaknai Al-Qari'ah itu bukan kiamat, tapi Al-Qari'ah itu Qari'ah, qari perempuan. Kan kita ada itu qari dan qari'ah. Nah, ada banyak lagi mirip kayak gitu yang isinya lucu-lucu. Itu yang membuat agama mengalami pendangkalan sekarang. Orang mungkin hanya mentransmisikan, mengulang saja kata-kata ustadznya, kiainya, ulamanya, tapi dia tidak ngerti konteks dan makolnya apa yang dia katakan, ya dia mentransfer saja. Padahal kan sering saya ceritakan, ya kadang-kadang ilmu, teori, wawasan, konsep baik itu kan juga harus jelas ruang dan waktunya. Menasehati kita kan juga harus tahu yang kita nasehati siapa, untuk situasi apa, dalam konteks apa nasihat ini pasnya. Nah, itu baru dalam, tapi kadang-kadang kan pokoknya ini nasihat baik, dinasehatkan saja. Nah itu terus agama banyak mengalami pendangkalan. Yang kedua, terjadi pemaknaan yang sangat liar. Jadi setiap orang memaknai versinya sendiri. Jadi selain pendangkalan, akhirnya apa? Kekacauan makna. Kita tidak betah untuk menahan diri, saya itu bukan ahlinya, yang ahlinya beliau-beliau, ya sudahlah, terserah beliau-beliau yang ahlinya. Kita tidak betah begitu, kita ingin nafsir sendiri, memaknai sendiri. Padahal kita bukan ahlinya. Bahkan tidak hanya itu, kita tidak hanya nafsir sendiri, kita berani juga menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal kita bukan ahlinya. Ini efeknya, efek dari matinya makna karena model media baru yang lebih mengedepankan eksistensi daripada esensi, mengedepankan aku harus tampil, bukan makna dari tampilku atau hadirku. Ini PR besar kita sudah. Ini untuk kita introspeksi ke dalam ya, tidak usah nuting siapa-siapa keluar. Paling tidak kita jangan begitu, itu saja sudah bagus. Semoga kita tidak jadi part of the problem. Kita tidak jadi bagian dari masalah ini, itu sudah bagus. Nanti pelan-pelan kita cari solusinya. Itu problem pertama. Problem kedua, hari ini orang kenal istilah banjir informasi. Gampang kalau ingin dapat informasi tentang apapun. Cuma efeknya banjir informasi itu seperti tadi, banyak orang tahu tentang agama, tapi sedikit yang paham tentang agama.
Ya kalau sekedar tahu, saya ngomong filsafat apa, HP ini bisa merekam. Dia tahu. Tahu itu kalian bisa mengulang, itu sekedar tahu. Tapi paham itu, kamu tahu posisinya, kamu tahu porsi, presisi, konteks, uji validitasnya, dan lain sebagainya. Itu namanya paham. Konsep ini dipakai dalam situasi ini dengan syarat ini, kemudian cara mengujinya seperti ini, itu namanya kamu paham. Tidak sekedar hafal bunyinya terus kamu sampaikan. Jadi yo termasuk memahami ajaran agama. Konsep agama yang ini itu untuk situasi ini loh, dalam era ketika damai, kemudian bla 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 bla, itu ngerti situasinya. Nah, kalau konsep yang ini dalam situasi perang. Jadi kita memang harus agak keras karena ini memang perang. Kalau perang lemah lembut ya selesai kita misalnya. Loh, ini ngerti konteksnya. Jadi setiap perkataan itu ada konteksnya. Ya, jadi ini masalah dari banjir informasi. Orang kemudian tidak ngerti posisi informasi, level informasi, syarat informasi, validitas informasi, dan lain sebagainya. Pokoknya dapat informasi berarti benar. Gitu dong. Dan ini bahaya. Baik. Yang ketiga, hari ini adalah situasi total transparansi. Tidak ada lagi yang rahasia, semuanya terbuka, kelihatan. Ruang privat hari ini lenyap. Semua ruang jadi publik, apalagi di dunia digital, dunia media. Tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Ada banyak, dulu ada kontroversi kartun dari Denmark, pelecehan gereja Katolik, pelecehan seksual. Itu kan berita yang ingin ditutup-tutupi mungkin, tapi tetap terbongkar. Kenapa sulit sekarang kita menciptakan ruang privat? Ada istilah total transparansi. Tidak bisa kita bilang, ini kan ceramah di komunitas saya sendiri. Ya. Tapi ya tetap terbuka untuk semua orang pada akhirnya. Dunianya memang polanya total transparansi. Ruang publiknya sangat terbuka. Sementara agama itu kan sebenarnya modenya mode privat. Keintiman kita, kedekatan kita dengan Allah. Tapi sekarang sudah terbuka semua. Ya kadang-kadang kan kita lagi sholat dipoto, terus diposting. Atau jangan-jangan kita sendiri naruh kamera di depan. Terus biar kelihatan. Kayak ngaji ini nanti ada yang selfie 4, 5, 6 kali sudah sampai di depan, berangkat ngaji nih, trik. Terus nanti masuk ke sini, sudah sampai masjid nih, trik. Nah, nanti saya masuk masjid, ustadznya datang nih, trik. Terus nanti saya duduk di sini, dimulai ngajinya, trik. Nanti ngantuk nih, trik. Ya orang semua tahu detik per detik apa yang kita lakukan. Siapa yang bongkar? Kita sendiri. Bahkan kopinya seperti apa sekarang di masjid ini seluruh Indonesia sudah tahu. Itu total transparansi. Jadi kita itu seperti orang yang detik per detik diawasi terus oleh siapa saja. Bukan karena apa-apa, kita sendiri yang mengekspos diri kita pada siapa saja. Itu kalau dalam teori persilatan itu, kita itu mudah kalah. Karena musuh kita tahu A sampai Z-nya tentang kita. Musuh yang sulit ditaklukkan itu kan yang agak misterius. Ini orang ini kayak gimana ya? Itu sulit dikalahkan. Tapi kalau orang ngerti 100% tentang kita mudah kalah. Nah, agama juga begitu. Keintiman-keintiman, keasikan-keasikan religius kita jadi terganggu.
Dengan model total transparansi ini, ajaran-ajaran agama banyak yang melarang kita riak, melarang kita pamer, iri, melarang kita sombong, dan lain sebagainya. Tapi media-media baru ini kadang-kadang mendorong kita ke sana. Iya, manfaatnya banyak seperti saya bilang tadi, tapi ini ada sedikit beberapa ekses negatifnya. Apalagi kemudian ada istilah epilepsi komunikasi. Ini istilah dari filosof Perancis yang Brodiat. Kata dia, masyarakat kita hari ini itu masyarakat yang epilepsi. Orang yang sakit epilepsi itu kan sering kejang-kejang, seperti orang kaget itu. Nanti kalau sudah sembuh, tenang lagi. Kalau kumat, kejang-kejang lagi. Kita itu seperti itu hari ini. Kita sering kaget. Ada berita ini, wah, kita kaget. Nanti belum selesai kagetnya, ada kekagetan yang baru. Baru selesai yang ini, ada lagi kekagetan. Jadi tiap hari kita hidup dari kekagetan ke kekagetan. Yo, bahasa hari ini dari viral ke viral. Ini yang disebut epilepsi. Jadi kita ini masyarakat epilepsi. Efeknya apa? Agama pun pada akhirnya dielaborasi hanya pada aspek yang mengagetkan saja. Pada aspek yang wow, yang kaget saja. Yang biasa-biasa tidak pernah diekspos. Akhirnya apa? Banyak muncul orang yang patah hati karena agama, sedih karena agama, tidak percaya lagi dengan agama. Karena ekspos tentang agama itu selalu yang mengagetkan, yang kontroversial, yang biasanya terus yang negatif. Alah, agama sering bikin masalah saja, sumber problem peradaban kita. Ngertinya begitu. Kenapa begitu? Karena dia melihat yang diekspos tentang agama itu yang jelek-jelek, terorisme, pertentangan antar kelompok, dan lain sebagainya. Ini efeknya pada agama. Padahal yang baik banyak, yang positif kegiatan-kegiatan banyak, tapi tidak viral. Yang diviralkan yang sifatnya negatif-negatif. Nah, ini diantara efek dari media baru tadi terhadap agama. Baik, sudah ada positifnya, sudah ada negatifnya. Hubungan antara agama dan media.